Makanya kita diajarin untuk menjadikan Indonesia ini aman, mulai dari rumah kita aman dulu. Kalau rumah kita aman, kita ahli istighfar di rumah kita. Kalau istri kita berbuat dosa, insya Allah nggak akan turun azab kalau suaminya ahli istighfar. Kalau anak kita berbuat dosa, insya Allah nggak akan turun azab kalau bapak ibunya ahli istighfar. Kalau bapak ibunya nggak beres, anaknya ahli istighfar, insya Allah nggak akan turun azab karena anaknya ahli istighfar. Wahum yastaghfirun. Bukan istighfarnya itu untuk dirinya manfaatnya, sampai yang di sekitarnya dapat manfaat. Berarti istighfar ini solusi atau bukan solusi? Solusi. Nah ayo, sekarang kita jadikan Indonesia beristighfar. Recep ini ya, Indonesia beristighfar. Kemakan, gaungkan, masjid, musola, langgar, surah, majelis, kantor. Gaungkan istighfar. Biar apa? Biar Allah yang mau marah, redam amarahnya Allah, enggak jadi marah. Katanya Nabi SAW menjelaskan kola iblis. Loh, Nabi itu ya punya info valid tentang ucapan iblis. Kamu nggak tahu kan? Iblis itu berkata, Nabi paham. Ya, nih di sini nih. Rawahu Ahmad wal Hakim. Qala iblisu wa izzatika la abrahu aghwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsadihim. Katanya iblis, Rasul bersabda SAW, iblis berkata, sumpah bawa nama Allah demi kemuliaanmu, keagunganmu ya Allah. Masya Allah, ini iblis mengagungkan Allah loh. Wa izzatiku, demi keagunganmu. Iblis aja ngakui keagungan Allah loh. Kita kok kurang yakin ya sama keagungan Allah ya. Iblisnya juga kaget, manusia nih, ya Allah maha agung kok kurang percaya sama Allah. Iblis aja yang dilaknat percaya. Demi keagunganmu ya Allah, aku tidak akan pernah berhenti menyesatkan hamba-hambamu selama roh mereka masih berada di jasadnya. Selama mereka hidup, saya tidak akan pernah lelah menyesatkan mereka ya Allah, kata iblis. Maka Allah menjawab, wa izzati wa jalali. Kamu tadi sumpah pakai kebesaranku, keagunganku. Dijawab sama Allah, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, demi keagunganku, la azalu aghfiru lahum mastaghfaruni. Aku tidak akan pernah lelah berhenti mengampuni mereka selama mereka mau istighfar minta ampun sama aku. Jadi stop katanya. Katanya Pak Fulan istighfar saya nggak manfaat. Ya sudah, biar Pak Fulan begitu, Pak Novel begini. Tapi saya masih ngulangi dosa sakarepmu. Istighfar toh? Iya, yang ngulangi nanti. Kalau pas kamu matinya pas ngulangi ya naudzubillah min dzalik. Tapi pas kamu istighfar kamu terampuni. Kamu istighfar kamu terampuni. Berarti gampang ya Beb, saya ngomong angel sopo. Makanya baca itu Burdah ya. Di Burdah itu kan di akhir-akhir disebutkan la'alla, bisa jadi rahmatnya Allah itu disiapkan untuk setiap orang sesuai dengan besar dosa yang akan dia lakukan. Wa rahmati sabaqat ghadabi, rahmatku mendahului amarahku. Artinya rahmatnya Allah bisa meredam amarahnya Allah, dan setiap orang yang berdosa itu sudah disiapkan rahmat sebesar dosanya. Artinya siapapun pendosanya jangan khawatir untuk minta sayangnya Allah, rahmatnya Allah, ampunannya Allah. Allah siapkan ampunan untuk kamu, mau ambil atau tidak. Cuman begitu, asik ya. Nah, ini istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Nah pertanyaan ini, selama ini kita mendengar kalimat ini, yang mau saya tanyakan, praktekmu mana? Praktek. Obat itu bukan cuma dibaca, obatnya ini. Resep itu bukan cuma dipajang di rumah, tempelkan di kamar, resepnya ini sembuh, ya enggak. Obat itu kalau ada resep dibeli, ditebus, kemudian diminum. Ini resep dari Nabi Muhammad SAW. Resep untuk penyakit dosamu adalah istighfar. Sayangnya habis sholat diajak istighfar sama imam 3 kali, bisu kebanyakan orang. Saya nggak ngomong semuanya, nanti tersinggung. Imamnya astagfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astaghfirullah alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Imam yang ngomong begitu, makmumnya mantuk-mantuk. Bahkan ada yang update status, scroll WA-nya, jawab,
Hebat bener nih, nggak butuh ampunan nih ya, nggak butuh sembuh kita ini. Kita nggak butuh sembuh. Praktekkan. Kalau setiap habis sholat 3 kali, itu udah luar biasa. Meskipun kita jauh dari standar yang biasa. Seharusnya biasa tiap duduk bangun baca istighfar. Sekali duduk istighfarnya itu kalau Nabi 70 kali. Lah kalau kita harusnya ribuan kali ya. Nabi aja SAW 70 kali sekali duduk. Lah kalau kita, Rasulullah sayang sama kita, kasih sama-sama 70, geblak semua, nggak kuat ini ya. Sama Rasul kasih 1, ya udah, kamu baca itu kafaratul majelis. Tiap duduk mau bangun baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah kalau nggak sanggup ya udah istighfar astagfirullah, udah selesai gitu. Bangun baca istighfar 1 kali saja, habis sholat 3 kali. Sederhana. Pagi kalau kamu sampai diiming-iming ya, mau rezekimu lancar, digerocokkan rezekimu sampai tumpah-tumpah, luber-luber, tetanggamu semua dapat. Sebelum sholat subuh, sholat sunnah fajar 2 rakaat. Setelah sholat sunnah fajar 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah 100 kali. Pagi-pagi udah istighfarnya 100 kali, tasbih tahmid 100 kali. Tuh kalau malam mau tidur baca Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali. Praktek. Ini waktunya praktek, zaman praktek. Teori pelajari, praktek jalankan. Yang terjadi kebanyakan dengar teori, nggak pernah mau praktek. Saya punya teman SMA saya. Kaget saya, 2005 ditelepon teman saya, Habib, saya mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Sampai saya disuruh lihat wajahnya Nabi SAW oleh Rasulullah SAW. Saya nanya, amalanmu apa? Lah Habib yang ngajarkan. Kapan? Waktu SMA. Yang mana? Suruh sholawat tiap hari. Terus ya sejak itu sampai sekarang saya nggak berhenti sholawat. Banyak atau dikit? Ya banyak, puluhan ribu. Oh ya pantes. Nah sementara kita dengar pengajian begini udah ribuan kali. Praktek enggak. Teman saya nggak kebanyakan tanya dalil, nggak kebanyakan teori, langsung praktek. Langsung praktek. Nah orang-orang dulu tuh yang didengar dipraktekkan, yang didengar dipraktekkan. Nah sementara kita yang didengar jadi hiasan telinga. Mohon maaf, ya bagus, hiasannya bagus ya bagus. Tapi kan manfaatnya kurang gitu loh. Kalau nggak kita praktekkan. Nah, ulama kemudian menjadikan momen bulan Rajab ini bulan praktek istighfar, karena udah setahun diajak istighfar, nggak ada yang mau praktek. Makanya di masjid-masjid diajak langsung istighfar habis isya sebanyak 70 kali. Ada sebagian masjid habis subuh istighfar 70 kali. Diajak umat bergerak semua istighfar. Ikhwani rahimakumullah, akhiran. Dalam Al-Quran dikatakan, wa ma kana Allah, dan Allah sekali-kali tidak akan liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan menyiksa kamu wahai Nabi Muhammad SAW. Tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah wahai Nabi SAW. Wa anta fihim, sementara kamu ada di tengah-tengah mereka. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa orang-orang kafir Mekah yang menyiksamu, yang menyakitimu, yang menghinamu, yang mencacimu, dan seterusnya yang gak enak tadi. Wa anta fihim, sementara kamu wahai Rasul ada di tengah-tengah mereka. Makanya selama Nabi belum hijrah, itu orang Mekah yang kafir, yang musuhi Nabi, tidak pernah diturunkan azab kepada mereka. Padahal musuhi Nabi, nyaci maki, menghina Nabi dan sebagainya. Kadang-kadang kita sekarang jadi ustadznya agak sok juga ya. Kualat loh kamu sama saya. Kamu caci saya, hina saya, oh balak loh nanti buat kamu. Nabi Muhammad SAW dicaci, dimaki, dihina, ya. Allah mengatakan selama kamu ada di Mekah, tidaklah Allah sekali-kali akan menyiksa mereka. Tidak akan. Begitu nabinya hijrah pindah ke Madinah, terbuka peluang warga Mekah yang benci Nabi, yang kafir benci Nabi, akan diturunkan azab. Terbuka peluang. Allah turunkan lanjutan ayatnya. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Sekali-kali Allah tidak akan menyiksa mereka kafir Mekah yang mencaci, memusuhi, membenci, menyakiti Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Wa hum yastaghfirun, sementara sahabat-sahabat yang beriman yang ada di Mekah masih minta ampun sama Allah Ta'ala, masih istighfar. Wah ini luar biasa ya. Kalau nabinya nggak usah istighfar, Nabi SAW ada saja di Mekah, satu Mekah aman, muslim kafir aman semua. Nabinya pergi, sahabat butuh sahabat istighfar.
Sahabat istighfar, muslimnya yang ada aman, kafirnya yang benci juga aman. Kafir benci loh ini ya, kafir harbi benci itu juga aman. Kenapa? Ada sahabat yang istighfar. Nah kalau sahabat istighfar yang kafir yang benci dapat ditunda azabnya sama Allah Ta'ala di muka bumi, lantas bagaimana pendapatmu dengan muslim yang berbuat dosa? Aman tentunya, aman. Tolong nih jangan di share ya, bahaya soalnya, bahaya. Ini Al-Quran ini Al-Quran dan tafsir. Mau muka Ibnu Katsir, mau Qurtubi, mau Tobari, ya tafsirnya ya ini, ya tafsirnya ini. Makanya kita diajarin untuk menjadikan Indonesia ini aman, mulai dari rumah kita aman dulu. Kalau rumah kita aman, kita ahli istighfar di rumah kita. Kalau istri kita berbuat dosa, insya Allah nggak akan turun azab kalau suaminya ahli istighfar. Kalau anak kita berbuat dosa, insya Allah nggak akan turun azab kalau bapak ibunya ahli istighfar. Kalau bapak ibunya nggak beres, anaknya ahli istighfar, insya Allah nggak akan turun azab karena anaknya ahli istighfar. Wahum yastaghfirun. Bukan istighfarnya itu untuk dirinya manfaatnya, sampai yang di sekitarnya dapat manfaat. Berarti istighfar ini solusi atau bukan solusi? Solusi. Nah ayo, sekarang kita jadikan Indonesia beristighfar. Recep ini ya, Indonesia beristighfar. Gemakan, gaungkan, masjid, musola, langgar, surah, majelis, kantor. Gaungkan istighfar. Biar apa? Biar Allah yang mau marah, redam amarahnya Allah, nggak jadi marah.